Halo, teman-teman Pela Bahasa. Baku Dapalai dan Beta, Kristina Angwarmase di katong punya siniar Kewang Bahasa. Teman-teman, di sini Beta ada satu narasumber yang sangat pokoknya ya menginspirasi teman-teman. Khususnya nih teman-teman anak-anak muda dong yang mungkin lagi berkembang dalam kata-kata, baik kata-kata mutiara, kata-kata tulis-tulis puisi atau lebih ke kata-kata untuk dong punya kekasih begitu mungkin. Dengan kakak perkenalan nama dulu kakak ya supaya teman-teman Pela Bahasa dong lebih kenal kakak toh. Terima kasih Idin. Iya. Selamat sore teman-teman Pela Bahasa di manapun berada. Semoga teman-teman semua sehat. Beta bernama Wesley Johannes. Beta lahir di Namlea di Pulau Buru Idin. Kakak lahir di Buruh. Di sekarang kabupaten. Sekarang Kabupaten Buruh ya kakak? Kabupaten Buru dulu belum kan. Dulu baru hanya kecamatan. Dulu kecamatan. Buru Utara waktu itu. Sampai besar di sana jam usia 18 tahun. Terus karena alasan yang kata sama tahu tahun 99 itu ada konflik. Beta pun keluarga terpaksa harus meninggalkan Pulau Buru dan mengungsi ke Ambon. Lalu sejak itu tinggal di Ambon, di Amahusu. Sampai sekarang kakak tinggal di Amahusu. Kakak tinggal di Amahusu. Barangkali itu sementara kalau ada yang memang beda kira kakak bilang barangkali itu cukup lalu sudah ketemu akhiri. Barangkali itu perkenalan teman-teman, baru perkenalan. Iya, kira-kira. Kakak Wesley Johannes. Iya. Biasa panggil kakak Wesley saja. Panggil Wesley, Wes. Ya bisa. Sebelumnya maaf kakak maksudnya menikah, berkeluarga. Belum. Belum. Terus Kita belum berkeluarga. kalau kesibukan nih untuk sekarang, akhir-akhir ini kakak lagi sibuk apa? Menulis atau kakak lagi? Kegiatan belakangan itu kegiatan. Fokusnya lebih banyak tulis-tulis itu. Terutama tulis puisi. Iya. Dan itu saja sih yang paling banyak dan terfokus gitu. Terfokus. Kegiatan yang lain tentu saja ada Kakak, diskusi apa. kalau sebelum tulis puisi nih, kakak suka bikin apa? Maksudnya sebelum kakak terjun ke dunia menulis puisi, sebelumnya tuh kakak ada bikin apa? Atau kakak ada kesibukan apa begitu? Seperti anak-anak umumnya, Anak-anak sekolah muda. gitu. Sekolah, kuliah, belajar itu kesibukan. Dan kemudian sampai di puisi lewat jalan yang juga umumnya. Lewat kesukaan pada kalimat-kalimat yang bagus. Kalau kata Itin tadi, apa kata-kata mutiara, kayak gitulah, kayak kata yang bagus-bagus. Kan kayak perkembangan anak-anak sekarang itu anak-anak muda dong suka kata-kata, bikin kata-kata kayak gitu. Kata-kata yang pas dengar gitu Langsung jaga. Awalnya dari situ sama seperti teman-teman juga yang lain. Awalnya dari situ. Tapi ketertarikan pada kata-kata, kesukaan pada kata-kata yang bagus-bagus itu lantas jadi apa ya, dorongan begitu untuk tidak hanya jadi pembaca, tapi ini pasti enak kalau bisa bikin kata-kata yang bagus gitu kan. Kalau baca saja bagus, pasti bikin pasti juga lebih bagus lah. Rasa senang begitu, pasti rasa senang. Apalagi kalau orang lihat kata-kata bagus nih, itu bisa dong rasa simpan yang akan lain sampai. Jadi ada apa orang luar negeri bilang imajinasi. Luar negeri bilang imajinasi. Orang Buru bilang ada mimpi. Orang Buru bilang ada mimpi. Begitu untuk jadi
penulis toh. Untuk jadi penulis. Dari suka baca kata-kata akhirnya ingin jadi penulis. Dan sejak itu mulai berusaha, coba-coba latihan ini, menulis ini, bikin puisi tentang macam-macam hal untuk latihan, bikin kalimat lah. Mulai dari puisi-puisi ya seperti juga kebanyakan orang, mulai dari menulis puisi-puisi yang jelek, Puisi-puisi yang baik. puisi itu juga kan karya atau kagak, kenapa jelek? Tapi itulah kerendahan hati yang perlu diterima gitu, supaya bisa belajar. Kalau tulis puisi pertama rasa sudah cukup, artinya sudah tidak mau lagi belajar. Jadi dari situ, dari suka kata-kata, kemudian berpikir gimana kalau bisa tulis sendiri dan nikmati. Kakak masih ingat gak, Seng? Karya atau tulisan pertama gitu yang kakak buat, kata-kata atau apa? Tulisan pertama yang kakak ciptakan sendiri nih, terus kakak, itu puisi pertama. Ada, nih. tapi lupa detailnya. Lupa. Pokoknya akampung kayak sapangkal Beta saja tuh. pernah menulis tentang Patimura. Tapi itu karangan waktu di sekolah saat belajar bahasa Indonesia kan. Jadi ada Kelas berapa kayak tuh? latihan, ada kayak latihan. Terus disuruh bikin puisi untuk pahlawan ya, tentu saja. Anak-anak Maluku umumnya pilih Patimura atau Kristina atau yang lain kan. Nama-nama pahlawan gitu. Jadi pernah ingat bikin Patimura, tapi beta ingat waktu itu beta yang tulis tentang Patimura, beta tulis tentang patung Patimura. Patung Patimura, bukan melenceng tadi. Ya. Yang penting nama sama Patimura. Karena itu yang kita lihat di TV kan. Ya, dulu siaran berita daerah itu ada, bukan iklan tapi apa gitu, sebelum berita itu ada gambar-gambar kota. Oh, kayak akan cuplikan potongan. Masuk patung Patimura dan itu yang kalau Patimura gambar itu yang selalu muncul. Belakangan baru kita tahu kayak gini, tapi dulu waktu itu ya tidak ada pikiran ini. Itu pernah SMA, SMP, SMA. Masa sudah itu mulai tulis puisi lebih karena keinginan sendiri. Ya. Coba-coba latihan. Sampai sekarang masih latihan. Ya. Sampai sekarang masih latihan ini. Terus kakak punya karya-karya, kakak punya mungkin sudah sampai ke tahap buat buku puisi atau karya-karya yang sampai sekarang pasti sudah ada toh kakak toh? Ya itu ada buku beberapa. Ada buku beberapa itu lebih dari satu, pasti paling banyak kawan-kawan berbahasa. Buku ada beberapa. Jadi kalau teman-teman misalnya mau cari dan baca tentang kebanyakan teman-teman bela bahasa, ada buku, ada puisi-puisi di antologi puisi juga yang diterbitkan oleh kantor bahasa tahun 2013. Ada beta punya 2 atau 3 puisi di situ. Dan itu pengalaman pertama beta merasa beta punya puisi ada di buku. Gitu. Terima kasih kantor bahasa. Lalu yang kedua itu dulu ada koran Mimbar Maluku itu dikelola oleh Rudy Vovit, penyair yang saya juga belajar banyak dari beliau. Dan karena itu dapat kesempatan juga untuk muat puisi-puisi di koran itu. Dan itu juga kesempatan pertama yang tidak bisa saya lupa. Selain buku pertama puisi ada dalam buku pertama kali di kantor bahasa, dan yang kedua di koran itu pertama kali di Mimbar Maluku korannya. Mohon maaf kalau salah. Tapi terima kasih banyak Opa Rudi dan juga teman-teman di koran waktu itu. Terima kasih banyak sekali. Itu ingatan yang manis sekali. Lalu berikutnya tuh buku pertama yang saya tulis juga tidak sendiri tapi dengan Theo Resiarum teh. Itu buku puisi judulnya Tempat Paling Liar di Muka Bumi. Terbit tahun 2016 di Gramedia Pustaka Utama.
Itu buku pertama. Dari buku pertama 2018 lewat 1 tahun. Buku kedua masih buku puisi juga, ditulis berdua juga, cara-cara tidak kreatif untuk mencintai. Cara-cara tidak kreatif untuk pernah dengar, tapi belum baca. Terus yang ketiga itu buku sendiri akhirnya kan. Itu buku puisi pertama. Kalau kita punya judul Bahaya-Bahaya yang Indah. Itu buku puisi. Terus buku berikut tuh buku Percakapan Paling Panjang Perihal Pulang Pergi. Itu buku yang tahun 2021. Lalu 2020 itu terbit 3 buku digital yang dibikin secara mandiri saja. Kerja sendiri saja. Pakai barang-barang yang ada di komputer. Pakai aplikasi-aplikasi yang ada gratis di internet. Bikin puisi dan bisa dipublikasi dan duanya dipublikasi dan dijual, satunya itu dibikin khusus untuk tanda mata bagi teman-teman yang menggalang bantuan untuk orang-orang yang terdampak COVID. Jadi dibagi di tempat-tempat penggalangan dana dan seterusnya untuk diteruskan ke berarti itu banyak karya ya, buku-buku yang kakak dan juga bersama kakak Theo dan Theo Parodi juga. Kakak. Terus kakak, harapan kakak nih untuk anak-anak muda yang teman-teman pela bahasa yang di luar sana tentang sastra, literasi yang ada di Maluku itu, harapan kakak apa untuk dong? Kita pengharapan sebenarnya sudah perlahan-lahan terwujud karena mulai banyak teman-teman yang menulis puisi, menulis cerpen, novel, dan sebenarnya kita pengharapan tentang menulis dan hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata ini sederhana saja. Orang jadi minimal serius mempertimbangkan apa-apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi minimal bicara pikir-pikir begitu. Sebab itu bisa jadi sumber masalah juga. Lalu yang berikut, ketemu banyak pengalaman yang sadap di Maluku karena ketemu saya tahu bagaimana bicara lain bicara baik-baik, dan karena itu mungkin tulis puisi bisa bantu ketemu berlatih kasih keluar ketemu perasaan ungkapan, pikiran yang ketemu rasa ya, yang lebih jujur dan yang lebih jernih supaya ketemu saudara bisa mengerti dan ketemu bisa percaya kata-kata. Sebab kalau ketemu lihat ke belakang, kalau ketemu susah percaya kata-kata lah ya, berarti yang tinggal cuma itu barang-barang yang keras-keras. Betul. Jadi itu Par. Itu. Tapi kalau pesan sendiri Par, teman-teman Kewang Bahasa, apa yang kakak mau bilang untuk Kewang Bahasa? Bahasa, kita pikir itu satu-satunya di samping yang lain itu saja. Tapi satu hal yang paling sering ketong sendiri pakai untuk serap pengetahuan, untuk bagi pengetahuan, untuk bicara satu dengan yang lain, untuk bisa saling rasa satu dengan yang lain. Dan karena itu kalau bahasa makin susut, kita juga punya sedikit cara, punya sedikit sekali jalan, dan tentu saja ruang untuk bicarakan banyak hal yang besar dan semakin kompleks setiap sama nih. Karena itu semangat saja buat teman-teman, karena ini pekerjaan yang penting. Iya kakak. Dan semoga ada banyak orang ikut juga dalam semangat yang sama untuk jaga hal-hal yang sudah menjadi bagian dari ketemu hidup dan ketemu masa depan. Itu saja kan? Oke, tentang pela bahasa nih, kalau gitu kakak satu kalimat buat Kewang Bahasa. Satu kalimat buat Kewang Bahasa. Apa kak? Kita kutip saja. Iya kak. Kalau yang penting ingat, banyak hal bermula dari kata-kata. Jadi merawat kata-kata adalah merawat pikiran, dan merawat pikiran itu merawat perbuatan, dan seterusnya merawat kehidupan. Jadi saya bilang
Oke. Pokoknya merawat kata-kata adalah merawat pikiran adalah merawat jiwa dan kehidupan. Oke kakak dangke banyak lah kakak ya. Izin dangke banyak, kita juga. Mampir di katong forum. Saya senang. Kakak senang. Katong juga senang, kakak cerita. senang, katong senang, semua aman nyaman. Agak pikir-pikir juga. Pikir-pikir apa Mesti kakak? bicara apa? Oh biasalah. Semoga apa-apa yang sudah Pasti kakak akan berguna ya. datang kembali lagi di sini, bukan hanya kali ini satu. Boleh. Pokoknya nanti Boleh kapan? Boleh. mantap. Oke kakak? Dangke banyak. Dangke banyak, katong tutup juga kakak. Sampai pukul dapat. Sampai pukul berapa tahun-tahun bahasa? Dangke banyak. Dadah.